Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Berora. Ya, kita insya Allah lanjut lagi belajar lagi ya. Oh ya, Dek, miscommunication itu apa ya? Miscommunication, kalau nggak nyambung gitu, komunikasi cuman nggak nyambung gitu, salah-salah nangkep. Enggak sih. Miss itu kan kangen. Miss kangen. Iya kan? Miss kangen. Communication itu komunikasi, jadi ya kita kangen-kangenan gitu. Kok kayaknya bisa aja deh. Ya, Bisa jadi banget ceritanya ini sih itu apa namanya intermezzo lah ya. Oh iya. Tapi kalau terkait apa miskomunikasi ya, Iya. bisa ya kalau perangkat itu bisa ya miskomunikasi ya. Karena ada komunikasi antar dua perangkat ini tidak berjalan karena tidak sesuai dengan standarisasinya mungkin ya gitu ya. Ya nggak nyambungnya, ada beberapa layer yang mungkin nggak apa ya tidak mengerti satu sama lain. Tidak mengerti satu sama lain. Iya. Nah Iya, makanya harus mengacu kepada standar yang sama gitu. Harus standarnya sama ya biar saling bisa nangkep informasinya, nggak terjadi miskomunikasi tadi ya. Nah, jadi Iya. gitu. Ya, jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang oscillator ya. Oscillator itu sebuah standar untuk komunikasi antar perangkat komputer ya. Iya, bisa peruntukannya ke semua sih ya. Ke semua perangkat ya. Perangkat. Kemudian kita pelajari lagi untuk pengalamatan IP nih. Oh ya. Nah, apa itu? Kemudian nanti kita juga praktek dengan Wireshark ya. Ya, ada tools aplikasi yang diinstal di laptop. Bagaimana memudahkan kita untuk melihat layer per layer tadi ya. Jadi biar apa ya, lebih memudahkan sih. Karena layer per layer ini tadi oscillator ini hubungannya sama protokol gitu. Iya. Protokol. Jadi kalau ingin melihat gitu ya, misalnya pengen lihat realnya gimana sih, data-data yang terkirim seperti apa, bisa di capture dengan tadi Wireshark tadi ya. Oke, kita mulai saja ya penjelasannya. Kali ini kita akan membahas mengenai oscillator. Ini sangat penting sekali dalam komunikasi data. Kenapa sangat penting? Nah, karena kita membutuhkan oscillator sebagai standarisasi agar setiap perangkat itu, mau perangkat itu dibuat oleh siapapun, ada dimanapun, itu bisa saling berkomunikasi dan bisa saling mengerti satu sama lain. Nah, itu fungsinya oscillator. Nah, apa itu oscillator? Oscillator adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh sebuah badan standarisasi internasional yang bernama ISO. Ini jangan dicari ya di Google kepanjangannya apa ya. Jadi itu tidak ada kepanjangannya. Jadi itu sebuah nama ya, namanya ISO. Tapi dia adalah sebuah organisasi standarisasi internasional. Nah, OSI ini sendiri singkatannya adalah Open System Interconnection. Nah, setiap praktisi jaringan pasti sudah sangat hafal di luar kepala ya untuk oscillator ini. Nah, oscillator ini terdiri dari 7 layer. Nah, layer yang paling bawah, ini kelihatan nggak ya sini ya? Kita sini ya. Adalah fisikal. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kemudian ke atas data link. Kelihatan? Oh ya, agak miring sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kemudian network. Layer ketiga, transport ya, session, presentation, dan terakhir application.
Nah, ini adalah ketujuh layer dari OSI layer. Layer pertama dari paling bawah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini karena merupakan standar, ini penting untuk dihafalkan ya. Bisa juga kalau misalnya belum familiar pakai jembatan kedelai itu. Apa nih, terserah mau bikin atau crazy monkey ya. Jadi mau bikin hafal, dibikin apa misalnya aku pingin sendiri tapi nanti ditinggal pergi. Nah, kayak gitu, atau apa saja terserah ya. Silakan dibikin apa crazy monkey-nya untuk agar hafal OSI layer ini. Ya, untuk layer yang paling bawah di OSI layer adalah physical ya. Itu yang physical. Ini adalah terkait pada media transmisi ya. Jadi terkait dari media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal-sinyalnya, seperti itu. Nah, jadi apa sih contohnya, yaitu yang bagaimana di kabelnya, bagaimana sinyal-sinyal itu ditransmisikan di kabel ataupun ditransmisikan dengan gelombang radio. Nah, itu adalah yang dimaksud itu adalah berada di OSI layer pada layer pertama atau layer fisikal. Nah, protokol yang di sini yang digunakan untuk layer fisikal tuh ada IEEE, ada juga TIA ya, TIA atau ANSI dan lain-lain. Jadi ini adalah layer yang terkait dengan layer bawah yang bagaimana bisa mengirimkan bit-bit informasi yang 1010. Nah, misalnya nih IEEE, kita mungkin pernah dengar apa standarisasi untuk WiFi ya kan? Untuk LAN itu di IEEE ya 802.11 ya, seperti itu ya. Ataupun kalau TIA untuk ANSI, nah ini adalah standar yang digunakan protokol yang digunakan untuk pengkabelan nih, pengkabelan pengiriman transmisi sinyal-sinyal melalui kabel optik, kabel koaksial, ini menggunakan TIA dan ANSI. Ya, dan contoh perangkat yang bekerja di layer 1 adalah perangkatnya adalah hub. Hub ya. Hub itu adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengirimkan data secara tanpa disaring sama sekali ya, dari satu titik ke titik lain langsung dikirim. Mungkin pernah lihat hub ya, mungkin di LAN, mungkin di kampus ataupun di mana. Mungkin ada yang sudah bekerja ya. Ini adalah hub yang untuk menghubungkan kabel Ethernet ya, dari beberapa titik bisa dihubungkan dengan hub, jadi terkirimnya secara langsung. Itu hub, ataupun misalnya NIC, Network Internet Controller, itu kartu LAN ya, saya bilangnya ya. Jadi yang digunakan untuk menghubungkan komputer PC kita ke jaringan LAN-nya. Nah, itu di NIC. Nah, itu perangkat yang bekerja pada layer yang pertama. Nah, kemudian untuk layer yang kedua adalah data link. Nah, pada bedanya kalau untuk pada data link ini terjadi pengiriman data ya antara dua titik, yaitu berupa frame. Jadi yang dikirim di sini adalah berupa frame. Nah, protokol yang yang digunakan di sini adalah protokol yang namanya LLC dan MAC, MAC ataupun MAC address ya. Ini dua, jadi ini udah bahasannya ini frame. Jadi untuk di data link ini yang dikirim di level atasnya nih. Nah, itu pengiriman datanya itu ada di layer 2. Nah, contoh perangkat yang digunakan itu adalah udah beda lagi. Perangkat yang digunakan perangkat yang bekerjanya pada layer kedua adalah switch. Nah, ini switch dan juga bridge ya. Upsi. Nah, itu. Nah, kemudian untuk layer ketiga ini adalah network layer ataupun layer jaringan ya. Nah, kalau untuk layer 3 ini dia bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan. Nah, nanti kita pelajari lagi lebih lanjut.
Nah, kenapa perlu ada alamat jaringan? Nah, karena untuk sebagai ya misalnya kayak kita mau kirim surat mah jarang ya sekarang. Kita mau kirim paket nih, saya beli barang online ya kan, saya pengen menerima paket ya. Nah, berarti kan saya perlu memberikan informasi alamat saya ya, agar paket itu tahu gitu akan dikirimnya ke rumah saya, bukan ke rumah yang lain. Nah, ini begitu juga alamat jaringan. Jadi semua perangkat, apalagi nanti dengan IoT ya, Internet of Things, itu things itu kan barang-barang ya, berarti semua barang-barang, semua perangkat yang IoT itu pasti akan punya namanya alamat jaringan, karena untuk tahu bahwa perangkat itulah yang dituju ataupun itu perangkat itu yang akan digunakan ya. Jadi kalau untuk protokol yang digunakan di network layer ini, protokolnya adalah routing protokol. Jadi ada banyak routing protokol, misalnya kita tidak belajar lebih dalam ya, RIP ataupun OSPF ya, tapi ini adalah protokol yang digunakan di level ketiga atau layer jaringan. Nah, perangkatnya tentu saja karena terkait dengan routing, maka perangkatnya adalah router. Nah, jadi kalau misalnya router itu ada router ya, berarti dia bekerja di layer ketiga. Ya, selanjutnya untuk layer keempat adalah transport layer. Jadi transport layer itu memiliki tugas untuk bisa memberikan bisa menjamin bahwa data itu bisa sampai ya sesuai dengan yang diinginkan. Ya, itu di sini untuk lebih jelasnya ya. Jadi di transport layer ini dia protokol yang digunakannya adalah TCP dan UDP. Pernah dengar ya? Transport Control Protocol dan User Datagram Protocol. Nah, itu TCP UDP. Jadi dengan TCP ini, kalau TCP ini adalah protokol yang lebih reliable. Jadi untuk TCP istilahnya dia itu lebih pasti gitu. Jadi kalau TCP itu udah pasti sampai, karena jika dia misalnya untuk protokol TCP, jika pengirimnya penerimanya itu harus memberikan ada semacam handshaking. Jika sudah ada balasan oke, berarti sudah berjalan, sudah selesai prosesnya. Jika misalnya belum ada balasan, aku sudah terima handshaking bahwa si penerima ini sudah menerima, maka dia akan kirim terus TCP. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail ya. Kalau UDP ini enggak, kalau UDP ini pengirimannya cepat, tapi tidak reliable. Karena apa? Karena dia sistemnya udah kirim terus. Mau yang menerimanya itu si receiver yang menerima atau enggak gitu ya, tetap aja dia akan mengirim terus. Ini UDP. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan penggunaannya sesuai dengan sesuai dengan aplikasi yang diinginkan ya. Ini kadang-kadang kita butuh TCP dan kadang-kadang kita butuh UDP. Nah, ini untuk transport layer. Jadi selain itu, kalau misalnya di network layer ini kita ada namanya alamat jaringan. Kalau di atau IP address, kalau di transport ini ada namanya socket address. Jadi bahasanya socket address. Socket address. Jadi socket address itu terdiri dari alamat jaringan dan juga nomor portnya. Jadi ada port numbernya juga. Ya, selanjutnya ke layer yang kelima adalah session layer. Nah, kalau session layer adalah namanya kan session ya, sesi. Jadi tugasnya adalah bagaimana memastikan bahwa dua terminal itu saling menjaga dan memelihara koneksinya. Jadi agar sesinya tetap terjaga dengan baik. Jadi kalau di sini ada protokol yang digunakan adalah NFS RPC. Itu protokolnya ya. Tapi intinya adalah dia bagaimana tugasnya adalah bagaimana menjaga agar sesi itu bisa terpelihara dan terjaga dengan baik. Nah, kemudian yang keenam adalah presentation layer. Nah, ini adalah tugasnya bertanggung jawab dengan data konversi dan juga format untuk transfer data. Nah, contohnya apa yang
agar lebih jelas, kalau langsung di contohnya ya adalah terkait dengan teks, misalnya pernah dengar ASCII ya? Ya, ini adalah standarisasi untuk keyboard ya, untuk keyboard kan, itu seperti apa gitu bentuknya, itu kan bisa berubah ke hexadecimal ya. Kemudian file format GIF ataupun JPEG ya. Nah, itu adalah terkait di presentation layer. Kemudian yang terakhir adalah application layer. Nah, kalau application layer ini adalah layer yang paling atas. Nah, tugasnya adalah untuk dia menyediakan jasa untuk apa ya? Menyediakan jasa atau layanan agar dapat terjadi pertukaran informasi antara data-data tersebut yang diambil dari layer bawahnya itu ke application-nya, ke program komputer yang digunakan. Misalnya, kalau misalnya kita mengirim email, maka nanti di application layer nih yang akan merubah datanya dan memastikan datanya itu bisa terbaca sebagai email itu di penerima. Nah, protokol yang digunakannya ini adalah ada banyak. Kalau misalnya email, kalau misalnya kita buka website ya, website itu ada protokol HTTP, email ada POP, kemudian ada juga DNS ya. DNS ini untuk merubah domain name. Kemudian FTP. FTP adalah file transfer protokol untuk protokol untuk pengiriman data. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari OSI Layer.